Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa jangan meninggal dulu lah sebelum tema ini selesai. Karena temanya saja tamasya ke negeri akhirat. Sebelum kita ke akhirat kita sudah tahu objek-objek yang akan kita masuki. Jadi yang di sini husnul khotimah, su'ul khotimah, sakaratul maut, kemudian alam kubur atau alam barzah, kemudian hari kiamat. Sebelum hari kiamat kita bahas juga nanti ada 5 oknum yang diturunkan. Siapa Pak? Isa al-Masih. Siapa lagi? Dajjal, Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj, Imam Mahdi. Ini kita bahas satu-satu. Siapa Ya'juj dan Ma'juj, siapa Zulkarnain. Tentang Zulkarnain cuma 1 ayat dalam Al-Quran itu. Ya, Ya'juj dan Ma'juj cuma 3 ayat kalau nggak silap. Nanti kita bahas siapa mereka, di mana muncul, seperti apa ciri-cirinya. Nanti kemudian siapa Dajjal, di mana turun, apa yang dilakukan, seperti apa risikonya. Sekarang diturunkan corona saja orang takut berlebihan. Gimana Dajjal yang mengaku Tuhan? Dia sembelih seseorang, Bu. 1 dibuang ke barat, 1 dibuang ke utara. Disatukan lagi sama dia. Rame-rame orang mengaku Tuhan. Itulah di sana puncak ketauhidan orang teruji. Sekarang tauhid mulai goyang. Kenapa? Lebih takut kepada COVID daripada kepada Allah. Jangan mengatakan maskermu melindungiku. Yang melindungi itu Allah. Masker itu hanya ikhtiar. Jangan katakan dokter sembuhkan aku. Yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Dokter itu ikhtiar hanya berikan obat, analisa medis, dan uji klinis. Ini pastikan dulu Pak. Dengan ucapan orang bisa syirik. Kenapa Bapak olahraga supaya sehat? Keliru. Sehat itu dari Allah. Banyak orang olahraga mati duluan dia Pak. Dokter mati duluan kawan-kawan akrab saya. Udah mati. Kawan saya di komplek tidak pernah pakai masker. Sehat. Sementara tetangga saya sangat disiplin pakai masker. Kena duluan. Berarti masker itu hanya ikhtiar. Sepakat ya? Masya Allah gitu. Nah. Kenapa perlu kita bahas ini Bunda? Senang atau tidak senang, setuju dengan atau tidak setuju, kita pasti bertemu. Yang pertama kita temukan apa? Al-maut. Kata maut dalam Al-Quran diulang sampai 19 kali. Nanti kita bahas khusus untuk itu, kematian. Al-maut. Jenis-jenis kematian ada macam-macam. Setelah itu kita bahas kemana ruh setelah kematian. Makanya salah tafsir kita kadang, ruh gentayangan. Islam tidak mengenal ruh gentayangan, bro. Islam tidak mengenal definisi ruh gentayangan. Tidak ada literatur Islam mengenal gentayangan. Yang ada apa? Jin qorin. Ya kan di masyarakat berkembang wacana seperti itu. Kemarin Pak meninggal Pak. 3 hari meninggal, pas kami takziah hari ketiga, muncul dia di dapur. Anak saya Pak kondisi berdarah-darah. Persis kayak dia baru ditemukan tabrakan pertama. Dia minta makan ke dapur Pak. Pernah kejadian di Sumatera itu Pak. 3 malam berturut-turut muncul beliau kondisi berdarah. Datang ke dapur, Bu minta makan, saya lapar. Diyakini dia anaknya itu. Itu kejadian pernah di Sumatera. 3 malam berturut-turut takziah datang ke dapur. Sejak orang takziah dia datang ke dapur sama ibunya. Minta makan kondisi berdarah-darah. Saya bilang itu bukan anak ibu Bu. Anak ibu sudah meninggal. Ruhnya sudah dipisahkan dari badan. Terus apa itu Pak? Jin qorin. Jin qorin kita itu kafir loh. Jin qorin yang beriman itu hanya jin qorin Rasulullah. Makanya hati-hati kamu kata Rasulullah terhadap jin qorin kamu. Karena sungguhnya itu kafir. Makanya cenderung Bapak lihat kalau ada orang meninggal bunuh diri segala macam. Muncul lagi dia. Karena jin qorin itu merasa kehilangan satu teman akrabnya. Yang sama dengan dia sama-sama neraka gitu. Kecuali jin qorinku itu muslim kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mimpi itu nggak ada Bu. Karena mimpi itu banyak dari syaitan. Hanya kita yang hobi mimpi itu. Pertama karena iman kita lemah. Kedua tidur tidak berdoa. Hati-hati Bu ya kalau sering mimpi. Tidur tidak berdoa. Kondisi badan lagi kotor. Najis ada. Berpeluang mimpi yang masuk syaitan. Tiba-tiba ibu menafsirkan mimpi menurut persepsi ibu. Padahal mimpi yang bisa ditakwil jika orang bermimpi itu orang soleh.
Saya ulangi ya. Mimpi yang bisa ditakwil jika yang bermimpi itu orang soleh. Tapi kalau tidak, jangan sembarangan menafsirkan mimpi. Soleh itu indikasinya jelas, Bu. Siapa orang-orang itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu, orang-orang soleh itu, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Itulah orang-orang soleh. Nyambung dia. Baik, kita mulai. Siapa yang mencatat kajian terakhir? Antum 2 kali pertemuan nggak ada saya lihat. Antum catat nggak? Hah? Oh, bukan 2 kali. Masya Allah. Di mana coba catatan antum? Karena bahaya nanti kalau terlewatkan tema ini. Sampai di mana kemarin kita itu ya? Sudah masuk nggak? Ibu coba cek, ibu. Ibu yang rajin nyatat ini kayak wartawan. Beberapa sebab husnul khotimah. Iya, di situ, Bu. Kalau bisa 1 buku 1 ustadz. Karena kami beda kitab. Jadi bikin 1 buku, kitabnya yang khusus saya 1 buku. Nanti Ustadz Farid Okbah bikin 1 buku. Terakhir kita bulan Mei ya. Juni kemarin, Bu. Di mana Ibu? Coba Bu, mohon maaf. Yang Ibu rajin biasa hadir. Ya? Hah? Oh bukan, itu tema khusus kemarin karena Palestina diserang mereka. Sebelum itu Bu. Itu tema khusus, Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Al-Quran. Itu tema khusus kemarin, memang spesial. Iya, itu tema sentralnya. Tema khususnya ini Bu, tamasya ke negeri akhirat. Pak Ketua cek nggak itu ya? Apa sudah kita mulai subtema beberapa sebab husnul khotimah? Udah. Sampai di mana poinnya Bu? 19. Bersangka baik terhadap Allah, taubat sudah. Mengangankan hal terdekat dan berpikir akan kehilangan dunia sudah? Coba cek dulu Bu, supaya jangan terulang-ulang. Karena materi ini banyak saya bahas di banyak tempat, saya lupa mengkasih catatan kemarin. Atau kita pindah ke sebab-sebab su'ul khotimah, udah. Belum ya? Baik, subtema kita hari ini sebab-sebab su'ul khotimah. Apa itu? Akhir yang buruk. Ya, 1. Ragu-ragu, ingkar dan beribadah dengan bid'ah, ngarang ibadah. Ini yang banyak terjadi kalangan umat Islam. Apalah salahnya ini kebaikan? Standar Islam itu bukan kebaikan tapi kebenaran. Buka Al-Quran antum, surat 24, 51, 54. Itu tegas di sana ditegur itu. Surat 24, ayat 51 dan 54. An-Nur. Oke. Pertama ragu-ragu. Masa sih? Kedua ingkar. Yang ketiga beribadah tidak ada tuntunan. Bahasa lainnya bid'ah. Ya, buka surat 24 ayat 51 dan 54. Langsung. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang mukmin itu. Sami'na wa ata'na. Tidak mengatakan kalau itu, kalau ini, kalau itu, kalau ini. Makanya berbahaya menegakkan hukum dengan rasa takut. Yang kedua berbahaya karena tidak menegakkan hukum karena kasihan. Ya. Yang kedua, dalil yang paling kuat itu surat 24 ayat 54. Ayat 54-nya. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Coba lihat, qul atii'ullah wa atii'ur Rasul. Katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Kalau kepada ulama, melihat ulamanya. Ulama itu ada 2. Ulama apa, Pak? Ulama salaf dan ulama su'. Ulama su' itu ulama jahat, melakukan hukum menurut hawa nafsunya. Bukan berdasarkan hukum yang turunkan Allah dan Rasulnya. Sekarang pertanyaan saya, pernah dengar nggak hadis tentang bahwa sunnah Rasul itu diamalkan sempurna hanya 30 tahun? Ternyata kalau kita keselusuri ini sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu mulai banyak perbedaan pendapat.
Silakan boleh beda pendapat, tapi ada hujah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya ulangi Pak ya, Islam itu agama hujah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para ulama-ulama yang tidak bertentangan dengan substansi Al-Quran dan hadis dibolehkan. Itu disebut ijtihad, betul ya? Ijma' ulama. Tapi ulama yang seperti apa? Bukan semua ulama berhak mengeluarkan ijtihad. Makanya disebut ijma'. Keputusan berapa ulama. Rabithah Alam Islami misalnya. Seluruh ulama berkumpul di Jeddah, di Madinah atau di Qatar. Menghadapi contoh seperti ini. Kan tidak ada dibahas di hadis. Seperti apa sholatnya kalau kita ke bulan. Atau bagaimana Bapak kalau sholat di sholat zuhur, asar, maghrib. Sementara di Rusia malamnya, siangnya 22 jam. Kapan sholat maghrib Bapak, kapan sholat isya, kapan zuhur, dan kapan berbuka. Perlu ijma' itu Pak. Di Rusia kadang 22 jam dia siang. Terus malamnya berapa jam? 2 jam. Berarti habis berbuka 1 jam lebih langsung imsyak. Sebagian ulama saya tanya itu jawabnya sederhana. Merujuk kepada regulasi negara Islam sekitarnya. Di mana misalnya di Eropa Tenggara? Antum tahu Eropa Tenggara apa? Negara apa itu? Hah? Turki. Di antaranya. Turki itu negara Eropa Tenggara. Antum berada di Kroasia. Kroasia itu mayoritas Nasoro loh. Berbatasan dengan apa itu? Bosnia dengan Albania. Ada 3 negara muslim mayoritas di Eropa itu. Bosnia, Albania, Turki. Antum tinggal di Kroasia. Anggota DPR lagi antum di sana. Cuma sendirian antum yang muslim. Bagaimana antum mengambil ijtihad jadwal-jadwal sholat? Antum bisa merujuk ke negara tetangga yang terdekat mayoritas Islam yang mengeluarkan fatwa. Apa itu? Bosnia, Albania, atau Turki? Ya, itu di antara yang contoh. Kedua, antum ternyata otaknya canggih, masuk daftar orang yang diberangkatkan ke bulan oleh Amerika dari NASA. Bagaimana antum sholat di sana? Antum tidak pernah melihat matahari. Itu ijtihad lagi. Kan kasus kan yang ke keluarga kerajaan yang ikut ke bulan dulu kan. Kebingungan mereka. Sholatnya seperti apa ini? Kalau kita enak Bu, siang dengan malam bagi 2, 12 jam, 12 jam. Kalau di Rusia, Norwegia, negara Skandinavia. Makanya Al-Quran itu tegas itu. Kecuali di zaman Rasulullah belum ditemukan hukum seperti itu. Itulah muncul ijtihad ulama. Atau bisa diambil dari kias, dikiaskan. Betul ya? Oke, terus. Surah 24, 54. Katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Coba lihat. Kewajiban Rasul apa yang dibebankan kepadanya. Apa itu? Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqa wa adla, benar dan adil. Jadi kalau antum jadi suami yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, kembali ke Quran, back to Quran. Insya Allah diberkahi. Contohnya siapa? Negara Islam hari ini. Tinggal 7 negara di dunia ini yang menerapkan hukum Islam, Bu. Dari 193 anggota PBB dan 50 negara yang relatif mayoritas Islam di anggota PBB itu. Kalau saya cek sekarang tinggal 7 negara. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Uni Arab, Bahrain. Sebagian negara bagian Malaysia. Sebelumnya sekali lagi, semua negara demokrasi. Demokrasi countries, negara-negara demokrasi. Dihilangkan syariah itu dari negara. Dicabut akar Quran dari masyarakat itu. Dan terjadi hampir semua sekarang. Ya. Sekarang yang mengarah ke negeri Islam itu apa? Ada 3 negara. Tahu Bapak? Tidak menerapkan hukum Islam, tapi memuliakan Islam. Turki,
Oman. Oman itu tidak menerapkan hukum Islam, tapi memuliakan hukum Islam. Saya tanya di Oman itu, kenapa negeri Anda makmur? Anda menerapkan syariah, hukum Islam? Tidak. Oman itu monarki absolut. Tapi ulama sekarang di sana dimuliakan. Cuma sayangnya di sana itu ada 5 mazhab. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Omani. Punya mazhab sendiri. Saya tanyakan itu di Oman itu. Kita satu aja kadang ribut. Mazhab apa Indonesia? Syafi'i. Cenderung sebagian Hambali. Kalau Turki itu apa? Mazhab apa? Antum pernah ke Turki ya? Mazhab apa di Turki? Hanafi. Tapi mereka ternyata banyak nggak ngerti. Nggak ngertinya begini. Saya dari kota ke kota, jamaah qashar saya di Turki itu. Kayak kami orang Turki tapi fasih bahasa Indonesia. Setiap kita jamaah qashar, dia menyendiri, sholat sendiri. Zuhur, sholat. Asar, sholat. Padahal kita sudah ribuan kilometer dari Istanbul. Dia tinggalnya di Istanbul. Kan safar kan? Dia bilang, maaf, antum kenapa kalau kami jamaah qashar antum nggak ikut? Maaf Pak Munzir, dia akrab sama saya, asli orang Istanbul. Mazhab saya Hanafi. Subhanallah. Malah mazhab Hanafi wajib jamak qashar jika safar. Kalau Imam Syafi'i sunnah muaqqadah. Makanya kawan-kawan NU kita kadang mereka jamak qashar, kadang tidak. Memang mazhab Syafi'i tidak harus jamak qashar. Jadi kalau antum mengaku mazhab Imam Syafi'i, antum ke Medan nggak perlu jamak qashar. Karena mazhab Imam Syafi'i itu sunnah muaqqadah Pak, jamak qashar itu. Tapi kalau mazhab Hanafi atau mengikuti Rasulullah dari Mina ke Muzdalifah itu jamak qashar. Paling kilometernya cuma 3 sampai 4 kilometer. Karena safar itu ada 2 penafsiran. Pertama pada niat, kedua pada jarak. Betul ya? Antum pernah dengarkan penjelasan fikihnya? Pertama bisa pada niat, kedua pada jarak. Rasul di Muzdalifah jamak qashar. Karena cuma jaraknya 4 km antar kota itu. Saya kadang ke Tanah Abang saya jamak qashar. Karena logika saya kalau saya tidak qashar ini, pulang saya macet total ke Bekasi. Asar saya terlambat di 5:30 di Bekasi. Jadi saya niatkan Tanah Abang sudah jamak qashar zuhurnya. Ya Bunda ya. Yang kedua, kalau ibu mengaku mazhab Imam Syafi'i, berarti ibu harus bercadar, niqab. Kalau Imam Malik sunnah muaqqadah. Bagaimana kalau istri antum tidak bercadar, bilang aja, saya mazhab Imam Malik gitu. Oh kenapa nggak jamak qashar? Saya mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama tidak boleh mencampur-campur mazhab itu Pak. Nanti cenderung orang mencari yang ringan-ringan. Betul ya? Seperti sholat ke masjid kan. Sebagian orang menganggap ya ke masjid itu hanya wajib pada sholat Jumat. Betul ya Bu? Makanya banyak suami orang aneh. Kalau kami waktu kecil-kecil setiap ada orang rajin ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya. Apa kata orang? Bapak itu dari Muhammadiyah ya kenapa? Sholatnya ke masjid terus. Iya zaman saya ingat saya begitu. Kedua, kalau ada orang pakai celana panjang ke masjid, zaman saya kecil-kecil, jangan-jangan Muhammadiyah ya. Kenapa? Ke masjid nggak pakai sarung. Nah ini ahli sunnah wal jamaah pakai sarung din. Kalau enggak, iya zaman saya kecil gitu Pak. Bapak ini Muhammadiyah ini katanya. Tahun 80-an, 70-an zaman saya kecil. Kesalahan tafsir. Padahal apa hukumnya laki-laki ke masjid itu? Wajib, kecuali uzur. Pertama sakit, kedua jan kencang, ketiga menunggui orang sakaratul maut. Ibu kita udah sakaratul maut. Ma ke masjid dulu. Selesai, siapa yang mentalkin kan? Mati dia. Itu boleh. Atau jan kencang. Atau jalan gak aman, perang. Makanya azan ketika hujan kencang berbeda zaman Umar itu. Kalau kita sama aja di sini, sama nggak? Sama kan di sini? Zaman Umar enggak. Kalau hujan kencang azannya beda. Kalau kita sama aja gitu loh, Masya Allah. Udah kita teruskan. Terus ayat itu?
Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Yang dijamin mutlak kebenarannya pasti qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah taati Allah dan Rasul. Itu mutlak, Pak. Pendapat ulama, apalagi Bapak kepada fukaha. Tahu fukaha kan? Ulama fikih. Oh, perbedaan pendapat luar biasa. Seperti tahiyat. Satu, tidak bergerak. Kedua, bergerak ketika syahadat. Yang ketiga, bergerak-gerak sejak awal sampai akhir. Sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Oh, sujud tangan duluan sahih. Kaki duluan sahih. Yang tidak sahih tidak sholat. Nggak pakai sholat sama sekali. Itu tidak sahih. Ya, dosa besar. Jadi kita nggak boleh mentertawakan orang sejak kecil, sejak awal dia. Yang kedua, diangkat pada saat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama sahih. Nah, itu namanya perbedaan pendapat yang punya hujjah. Di fikih itu enak, Pak. Boleh beda pendapat. Yang sering ribut itu karena beda pendapatan. Betul? Baik. Kedua, kebiasaan menunda-nunda taubat. Jangan ya, Pak. Berdasarkan hadis di kitab Tafsir Ibnu Katsir saya pergoki, jika kamu melakukan dosa kepada Allah dan Rasulnya sekecil apapun, berwudu ambil sholat sunnah 2 rakaat. Jangan nunda. Ada 2 sholat yang tidak melihat matahari. Kapan saja boleh. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid dengan sholat jenazah. Kan 3 waktu tidak boleh sholat. Haram. Pertama, matahari sedang terbit. Kedua, sedang di atas kepala. Yang ketiga, sedang terbenam. Tapi khusus tahiyatul masjid dengan sholat jenazah tidak terhalang. Ya? Oke. Yang kedua, menunda-nunda tobat. Buka dalilnya 3954. 3954. Padahal kemarin sudah kita bahas. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa ciri-cirinya? Saya ulang sedikit ya yang belum mengikuti. Pertama, syarat-syarat tobat taubatan nasuha itu meninggalkan perbuatan dosa. Mutlak. Bukan mengangsur, tapi meninggalkan. Yang kedua, menyesal tidak melakukan dosa itu lagi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu selamanya. Yang keempat, ikhlas dalam bertobat, tidak nyesal. Contoh begini, Pak Munzir, sejak saya pakai jilbab syar'i, teman akrab saya waktu tidak berhijab, nggak ada lagi pernah ke rumah, Pak. Berarti dia tidak ikhlas dipisahkan Allah dari orang yang tidak berhijab. Bapak ngomong begini, sejak saya dengar kajian Pak Munzir, Pak, orang takut sama saya. Kenapa? Karena Pak Munzir kan ustadz radikal. Urutan ke-9. Sejak meninggal Ustadz Tengku Zulkarnain, ranking saya naik sekarang, ranking 8. Karena dulu senior saya di radikal. Begitu beliau meninggal, saya naik ranking 8. Kalau ada lagi meninggal, saya ranking 7. Tergantung berapa orang meninggal ke depan ini. Ya, Allahu a'lam. Subhanallah. Yang kelima, meminta atau menghalalkan bebaskan diri dari hak yang dizolimi. Apa contohnya? Mengambil orang, Bu. Nyolong uang suami tanpa izin, bukan keperluan kebutuhan. Nyolong, Pak, nyolong lah. Kecuali Bu ngambil uang suami diam-diam untuk belanja karena suami Bu pelit, boleh. Ada nggak suami Bu pelit di sini? Pengeluaran 6 juta, gaji suami 12 juta, tapi kasih cuma 4 juta. Boleh Ibu nyolong uang suami 2 juta per bulan? Boleh, Bu. Ibu jangan gitu. Jangan-jangan Ibu pelakunya ini. Tapi berdasarkan hadis itu untuk kebutuhan, bukan untuk Ibu beli baju mahal. Saya ulangi ya Bunda, hati-hati nih menanggapi hadis ini. Jika suami pelit ya Rasulullah, boleh nggak mengambil uang suami tanpa pengetahuannya? Kira-kira begitu. Boleh jika pengeluaran itu untuk kebutuhan bersama. Misalnya pengeluaran Ibu sebulan 6 juta. Gaji suami 12 juta. Dikasih suami cuma 4 juta. Loh, sudah ada minuman ya? Betul ya Bunda? Diminta enggak mau, dibujuk enggak lembut, dirayu tidak ngasih. Ibu diam-diam. Kurang berapa tadi Bu? 2 juta kan? Berarti per hari pertama sampai hari ke-20, 100.000 per hari dari dompet. Ketika suami di kamar mandi.
saya ngajarin aja, Bu, karena banyak suami yang pelit. Iya, hati-hati Bapak loh, ini dosa besar. Bapak tahu, salah satu laki-laki yang paling diridhoi Allah, laki-laki pekerja keras dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Kata Rasulullah, tidak semua dosa bisa diampuni dengan saum dan sholat. Tapi ada dosa diampuni dengan sesuatu pekerjaan. Apa itu ya Rasulullah? Orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya. Masya Allah. Jadi siap kami keluar rumah, Bu, menafkahi ibu, dosa kami diampuni Allah. Ada dosa yang tidak dia bisa diampuni lewat dosa sholat dan saum, kata Rasulullah. Kecuali, apa itu ya Rasulullah? Seorang suami yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kita berangkat dari rumah, Pak, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dosa kita dihapuskan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa rumah bagus, kamar AC, istriku bisa tidur pulas, ya Allah. Mertua hamba bisa naik Alphard kalau hamba beli Alphard. Niatkan seperti itu, Pak. Saya kalau ada uang mau beli Alphard ini untuk mertua, dipakai rame-rame. Subhanallah, ya. Dosa kita diampuni, pahala kita ditambah karena memberikan nafkah bagi keluarga kita, pahala 2. Kalau memberikan makan buat orang lain, pahala 1. Antum anak berapa? 3. Istri yang ketahuan 1 lah. 1 tambah 3 4, 4 ke 2 8. Setiap sarapan pagi antum dapat 8 pahala. Kali 3, 8 ke 3 24 pahala. Kalau antum mentraktir ini yang bukan senasab, yang bukan saudara kandung, antum dapat pahala 1. Jadi berarti 8 ke 3 24 pahala antum dapat setiap hari hanya menafkahi anak istri. Masya Allah. Kalau mertua antum di rumah 2 orang, berarti pahala 4. 4 ke 3 12. 12 tambah berapa tadi? 24 berapa? 36 pahala setiap hari. Kalau orang tuaku, ibuku di ayat 2, berapa lagi? Siapa yang dikatakan itu? Anak, istri, orang tua, saudara kandung. Orang senasab dengan kita dapat pahala 2. Kalau orang lain pahala 1. Makanya rugi Bapak neraktir teman-teman terus-menerus di kantor. Traktir anak istri dengan makanan mewah. Traktir orang tua kandung. Kirim makanan ke saudara kandung. Dapat pahala 2 per 1 orang. Ya Bunda ya. Jangan cicing wae atuh. Teman akrab ditraktir, teman haji makan-makan, teman umroh makan-makan. Begitu mertua datang dari kampung. Pagi nasi soto, sore soto nasi. Itu aja dibolak-balik. Kapan antum dapat pahala? Ini saya tegasin loh antum yang laki-laki ini. Coba usahakan makan yang terbaik itu bukan anak dan istri kita. Ini terbalik antum, apalagi pengusaha. Mentraktir teman-teman bisnisnya itu luar biasa di hotel bintang 5. Sekali makan 6 juta. Saya sering ditraktir Pak makan mewah gitu. Ustaz nanti di hotel bintang 5 Ustaz makan malam. Astagfirullah, nggak usah lah Pak. Kenapa Ustaz? Lebih bagus untuk orang tua Bapak. Kalau orang tua pahala lebih besar Pak. Saya ini Ustadznya Bapak. Walaupun pahalanya lebih besar. Karena guru orang tua. Ya, tapi lebih orang tua dulu didahulukan Bunda. Mertua dulu Ibu dahulukan. Ya, berhentilah Ibu menjaga-jaga kulkas. Ada pertanyaan, lihat di YouTube itu. Ustadz, mertua saya hobi makan. Kalau bahasa Jawanya geragas. Bahasa Padangnya cangok. Bahasa Bataknya congok. Congok kali kok aku tengok kata orang Kisaran. Iya, kalau bahasa Jawanya geragas. Geragas katanya. Bahasa Sunda apa itu namanya? Kalau bahasa Batak congok. Congok kali aku tengok kau katanya. Belum makan opung sudah habis pula makanan kau katanya. Itu bahasa Batak. Orang Batak. Mantu ini ngomong gini, Pak, ini penting saya jelasin di YouTube ini. Ini ada YouTube nanti ya. Ustadz mertua saya itu makan suka-suka hati di rumah. Terus akhirnya mulai ke saya kunci kulkas saya. Astagfirullah. Dia makan kan uang anaknya Bu. Suami ibu itu siapa? Anaknya, ibunya. Sakit loh Bu itu. Ibu kunci kulkas pada itu cari makan anak kandungnya. Bagaimana kalau ibu dipisahkan dari anak kandung? Pak, mertua saya anak-anak tiduran di sofa. Yang beli sofa itu kan anaknya. Bukan uang loh. Lima 15 tahun Pak nggak makan enak, ibu saya dulu demi munjir supaya kuliah. Alangkah tragisnya sampai tinggal di rumah saya, istri saya pelit seperti itu. Nauzubillah. Ada istri Bapak seperti itu sini?
Saya sarankan untuk dinasihati. Nggak ada perubahan, nambah Pak, nambah. Cari istri muda yang lebih taat. Benar Pak. Kalau Bapak betul-betul laki-laki beriman, pasti stres. Ibu kandung kita diperlakukan istri seperti itu. Sangat naib, antum nyaman dengan ibu kandung di rumah, tapi dizolimi oleh istri. Antum laki-laki tidak benar itu. Sepakat? Mulai saya marah-marah ini. Udah corona dimarahin lagi kata ibu. Masya Allah, kapan nyamannya saya mau dakwah ini katanya. Udah ngaji dimarahi, mendingan di rumah katanya. Subhanallah. Ya udah ya, udah antum sudah selesai tadi 24. Udah. Sekarang kita lihat. Udah baca tadi surat 3 ayat 8. Maaf, astagfirullah. Surat 39:54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Apa maksud kembali ini? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Tuhanmu. Berarti pergi. Sedang meninggalkan kebenaran, sedang mengacukan Quran, sedang berpaling dari kebenaran. Coba lembutnya Allah ini. Dan kembalilah kepada Tuhanmu. Berarti ibu lagi pergi itu. Meninggalkan kebenaran. Jujur bunda, kita kan manusia kan bunda. Kadang bulan ini taatnya Masya Allah baca Quran 3 juz per hari. Bulan depan kadang 3 hari lupa baca Quran. Dipuji Allah kita bunda. Kembalilah kepadaku ya ibadi. Hai hamba-hambaku. Pada wallahi bu, Allah tidak berkepentingan dengan kita. Yang kedua Allah tidak butuh kepada kita. Yang butuh Allah itu kita. Tapi begitu halusnya Allah di sini. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Artinya Allah berharap kita kembali ke jalan yang benar. Iya bunda ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, apa sebab-sebab suul khotimah? Tidak istiqomah melakukan ketaatan. Ibadah yang paling disenangi Allah apa? Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Berdasarkan satu hadis pendek, qul amantu billah tsumma istaqamu. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, tsumma istaqamu. Jujur, siapa yang belum bisa 1 juz per hari baca Quran? Istiqomah, angkat tangan. Yang belum bisa, minimal 1 juz. Kita harus dimulai, harus ada niat. Habis subuh 2 lembar. Habis asar 3 lembar. Habis maghrib 3. Habis isya 2. 5, pas 10 lembar. Jadi ada time management. Ya bunda ya. Kalau ibu-ibu di rumah yang tidak bekerja, saya yakin 3 juz bisa di musim corona. Bisa bu? Jamaah saya bisa 3 juz. Alhamdulillah Ustaz saya 3. Masya Allah bu. Barakallahu fiqh saya bilang. Ada yang 3 bisa. Jadi apalagi ini WFH. Bisa 1 juz minimal 1 hari. Mulai hari ini bertekadlah. Satu ibadah yang sangat menguntungkan bagi seseorang apa? Istiqomah membaca Al-Quran. Dikubur akan membelanya. Begitu ketakutan, betis bertaut di kubur, datang seorang laki-laki yang ganteng dan harumnya luar biasa kata Rasulullah. Mengucapkan wala tahinu wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Aku dulu Quran yang kamu baca. Berbentuk makhluk kata Rasulullah, laki-laki yang sangat tampan dan ibu tidak pernah menemukan itu selama hidup. Dan harumnya luar biasa dan tidak pernah keharuman ibu rasakan selama hidup. Itulah datang di kubur nanti. Jangan takut, aku Al-Quran yang kamu baca. Sampai Al-Quran mengatakan di padang mahsyar nanti, ya Allah, berikan izin kepadaku untuk berikan syafaat kepadanya, karena dulu terkantuk-kantuk demi aku. Apa itu aku itu? Al-Quran. Antum beruntung hari ini mau hadir di sini. Beda dengan mereka mendengar YouTube hari ini. Langkah antum, langkah pertama menghapuskan dosa. Langkah kedua mengangkat derajat antum. Sampai ke masjid ini. Ustadz saya naik mobil, putaran ban. Saya naik motor, putaran roda motor. Antum beruntung hari ini. Langkah antum itu menghapuskan dosa. Itulah kerugian kita kalau dengar YouTube di rumah bunda. Sambil tiduran dengan istri muda. Antum sini langkah tadi dihitung. Langkah pertama menghapuskan dosa. Langkah kedua mengangkat derajat kita. Masya Allah. Cuma sayangnya ibu suami ada di sini. Siapa yang ikut sama suami di sini? Yang suami ibu 1, 2. Yang lain suami ibu di mana? Jadi berarti 3 orang tidak punya suami. Sedang di rumah kerja atau sudah meninggal barangkali. Ditanggap aja meninggal ya. Masya Allah.
Jelas ya? Sadis banget saya ini ya. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Artinya hari kiamat dan al-maut. Bisa mundur nggak setelah meninggal? Bisa ditunda kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Diulang 19 kali di dalam Al-Quran. Bukan sedikit. Tapi orang cuek. Dengan corona takut. Sebelum corona mengejek Islam karena pakai hijab, pakai niqab, pakai cadar. Sekarang semua pakai cadar. Presiden, panglima, dulu dokter sebagian yang muslim kita suruh berhijab, nggak mau di rumah sakit. Sekarang seluruh tubuh ditutup dokter di rumah sakit. Sekarang coba Bapak bercadar semua ini. Dulu dituduh ortodok, Islam itu ortodok, goblok, kampungan, kok wajah ditutup. Virus kecil saja diturunkan ke muka bumi, orang seluruh melunya mengikuti syariah. Ikuti syariah yang sekarang, bercadar semua orang. Yang cantik tidak bisa sombong karena wajah separuh kelihatan. Yang jelek tidak perlu minder karena hidung pesek nggak kelihatan. Yang cantik terkurangi dosanya karena tidak sombong. Yang jelek nggak perlu minder karena hidung pesek nggak kelihatan lagi. Hikmah-hikmah corona. Terima kasih corona gitu. Iya, hikmah corona di sini, Pak. Kesombongan orang cantik hilang pada hari ini karena yang kelihatan hanya matanya. Tapi mindernya orang jelek akan tenggelam karena dia tidak perlu minder yang kelihatan matanya. Kadang saya lihat wanita, Masya Allah cantiknya. Begitu buka masker, Masya Allah, subhanallah. Yang kedua, antum sudah temu ayatnya. Kenapa orang su'ul khatimah tidak istiqomah melakukan ketaatan? Hari ini ngaji, bulan depan hilang. Puluh dikit nggak ke masjid, padahal nggak berbahaya. Buka 4130. Ya, 4130. Udah ketemu? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi itu Pak, malaikat turun kepada mereka, wala tahinu wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Siapa mereka? Itulah istiqomah. Bunda, contoh, saya kasih contoh. Kalau ibu terbiasa baca Quran, Bunda, setiap hari. Jam 5 ibu sakaratul maut. Astagfirullah, nak. Jam berapa, nak? Jam 5, Bu. Astagfirullah, ibu belum baca Quran hari ini, nak. Begitu habis baca Quran, ibu dipanggil. Karena apa? Allah pelihara. Ibu angkat saya ada dulu di Menteng. Sedekahnya luar biasa. Dia bukan kaya raya, Pak. Dia pensiunan. Dia senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kalau ada melihat orang miskin dan duafa, anak yatim dan papa, hampir tidak pernah dia tidak membuka dompet. Dimanapun, kapan saja pun. Pendek cerita. Sakaratul mautnya tahu ibu. Di saat-saat dia sedang sedekah, yang mentalkinkan dia orang-orang yatim dan duafa. Disitulah dia meninggalkan dunia. Wajahnya bercahaya. Allah pelihara ibadah itu. Karena ibadah yang paling sering lakukan sedekah. Terlebih-lebih kalau malam Jumat, hari Jumat itu. Di situ saya dapat pelajaran, mak, orang Batak ya. Mak luar biasa, mak ya, dipelihara Allah. Sampai hari meninggal, mak, di tengah orang-orang menerima sedekah, mak itu Masya Allah. Anak-anak yatim itu Pak mentalkinkannya. Begitu meninggal wajahnya itu bercahaya. Bersih. Allah pelihara, Bu, ibadah itu kalau kita istiqomah. Oh Pak, kami uang nggak punya. Istiqomah dalam Quran. Secapek-capek kita. Tolong ingatkan istri. Tolong ya, kalau manggil ma, manggil Pak, apalah terserah. Tolong saya tegur malam kalau tidak baca Quran ya. Minimal 1 halaman Pak. Paksa Pak. Astagfirullah, jam 10 Ma. Kenapa Pak? Hari ini saya belum baca Quran Ma. Bapak luar biasa capek habis meeting di kantor. Sampai rumah jam 10. Bapak harus mandi 15 menit. Makan 15. Berarti udah tengah 11. Baca setengah halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tertidur Bapak. Satu huruf pahalanya satu. Bisa 7, bisa 70, bisa 700. Bismillah berapa Bu? Berapa huruf? 19. Atau Ibu baca Fatihah dulu lah. Bismillah aja 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim 3. 19 sama 3, 22. 22 pahala. Kalau kali 70. Mau tidur apa Pak yang disuruh dibaca? Fatihah sekali. Ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas saja kita baca tahu Bu. Al-Ikhlas itu. Sepertiga Quran. Jadi Ibu baca kulhu sekali aja. Sama pahalanya sedangkan sepertiga Quran. Tapi jangan dengan itu Ibu baca kulhu aja sehari sekali. Udah Pak Munjir bilang kan sepertiga Al-Quran. Udah kulhu aja deh. Bukan begitu maknanya. Sama dengan Bapak saum kemarin. Saum yang hari ke-9. Saum apa namanya? Arafah kan. Itu pahalanya apa Pak? Dosa kita diampuni setahun yang lalu dan tahun ke depan. Ya udah Pak, kita bikin maksiat aja toh diampuni dosa. Tidak begitu kita memaknainya. Masya Allah. Ya Pak ya, istiqomah. Ini saya sering tegas. Terutama Pak, nih marbot imam masjid. Perhatikan nasibnya. Tapi setelah saya tanya sama Pak Ketua di sini luar biasa imam dengan marbot. Di atas rata-rata gaji di luar. Iya. Marbot lain Pak, 1,5. Di sini saya dengar lebih ya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah berkahi bapak-bapak DKM ini. Iya, di tempat lain saya survei itu. 1 juta, 1,5. Di sini katanya masih dapat beras, dapat itu, Masya Allah. Bapak diberkahi loh, membantu marbot. Karena setiap hari lehernya panjang azan Pak. Di padang mahsyar dipisahkan tempat mereka nanti. Ya, imam itu, kita muliakan imam itu. Karena dia hafiz Quran. Jujur Bapak mungkin di atas 50 tahun belum tentu hafiz Quran. Kita belum tentu hafiz Quran. Dia usia 26 sudah hafiz Quran. Berarti dia sungguh-sungguh mengajar ridha Allah. Muliakan orang yang dimuliakan Allah. Hinakan orang yang dihinakan Allah. Ya. Saya ulangi ya. Muliakan orang yang dimuliakan Allah. Agar kita dapat kemuliaan. Besok Bapak tahu nggak imam apa marbot-marbot yang azan 5 kali sehari semalam. Besok di padang mahsyar dia singkan tempatnya. Dipanjangkan lehernya karena dia menyuruh orang agar melaksanakan sholat. Hayya 'alas shalah. Apa jawab kita Bu? La haula wala quwwata illa billah. Sekian banyak berbondong-bondong orang sholat di rumah dan di masjid. Asbabnya karena suaranya. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan? Orang kan sering malas azan di masjid. Kalau zaman dulu, zaman kami anak-anak, itu berlomba jadi muazzin. Bapak ingatkan waktu di Kisaran dulu? Ini orang kampung saya ini. Berlomba dulu kita itu azan. Sekarang enggak. Kalau bukan petugas diam aja dia. Udah lewat 10 masa bodoh. Azan Pak, ada petugas. Petugasnya meninggal, enggak ada azan. Kena corona lagi. Ya, walaupun azan tidak boleh sembarangan ya Pak. Tidak boleh orang azan di tepat waktu kalau yang bukan petugas. Bolehkah Bapak azan meskipun dia ketua? Izin dari petugas muazin yang sudah ditunjuk. Antum kan ketua masjid. Muazin ada, antum langsung maju. Nggak boleh antum itu. Karena sudah ada petugas digaji untuk itu. Sama dengan imam. Siapa imam rawatib di sini? Saya nggak boleh mentang-mentang begitu komat langsung maju. Kecuali satu, diperintahkan imam yang harusnya memberikan amanah kepada saya. Pak Munjir, Fadl antum yang imam. Boleh. Tapi kalau tanpa perintah saya maju karena saya merasa ustadz di sini tamu, nggak boleh, nggak hak saya. Ya, itu jelas Bu. Baik, kita teruskan. Yang keempat, kenapa orang meninggal su'ul khotimah? Salah satu sebabnya terlalu panjang angan-angan. Nanti kalau saya begini, kalau saya begini. Nggak usah ngomong Pak. Ojo ngomong, meneng aja, cicing atuh. Kan sering kalau orang miskin bercita-cita kalau kaya pemurah. Pret. Udah kaya lupa dia kok. Udah kaya ke puncak kok. Dalilnya mana? Surat 15 ayat 3. Ini sering saya bahas ini. Al-Hijr ayat 3. Hanya
bersenang-senang kerjaannya. Ya, Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Siapa tafsir mereka ini? Kafir dan munafik. Jadi kerja orang kafir itu makan-makan dan jalan-jalan. Ada uang makan jalan, makan jalan, makan jalan, makan jalan. Kita makan untuk bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Beda Pak, beda. Kita makan untuk bisa bertahan hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu kebo. Lihat kebo itu habis makan berendam. Berjam-jam berendam di lumpur. Karena kenapa? Tahu antum kenapa? Karena tingkat sensitif terhadap matahari kerbau lebih tinggi daripada sapi. Kalau tidak berendam, tubuhnya itu panas. Berbahaya bagi kulit dan tubuh. Makanya kerbau itu habis makan berendam. Jadi kalau antum habis makan berendam sama dengan kebo. Nah, hati-hati ini angan-angan kosong didalaikan oleh angan kosong karena mereka ahli sorga. Kaum munafik itu. Sekarang gerbongnya makin panjang di Indonesia. Lokomotifnya makin kencang. Penumpangnya makin ramai. Dananya makin banyak. Islam habis dibully. Ini munafik. Sekarang makin banyak mereka. Cuma tidak boleh kita person per person menuduh munafik. Tidak ada hak. Yang boleh memvonis munafik hanya dua, Allah dan Rasul. Apa yang maksimal boleh kita bilang sama mereka? Zindik. Apa zindik itu? Perusak agama. Imam Malik mengatakan zaman Rasulullah disebut munafik, zaman sekarang disebut zindik. Kemarin kan ada usulan supaya pelaksanaan haji itu jangan 10 Zulhijjah, kalau bisa dibagi-bagilah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, supaya jangan ramai katanya. Pertanyaan saya, peringatan 17 Agustus kenapa harus jam 10 pagi hari? Kenapa harus detik-detik proklamasi? Begitu teng jam 10. Tembakan salpo 27 kali. Sekali-sekali ganti dong tanggal 18 Agustus. Pernah berani merubah? Enggak. Bikin dong jam 9 supaya jangan terlalu panas. Jam 10 itu panas bro. Betul? Kenapa hukum manusia Anda patuh? Detik saja pun nggak bergerak. Begitu teng jam 10. Beduk tung. Loh, giliran detik-detik proklamasi Anda disiplin dan tidak protes. Giliran umat Islam azan di masjid disiplin Anda protes. Otak Anda di mana? Logika Anda di mana? Iman Anda kemana? Betul? Seandainya pejabat negara disiplin seperti memperingati hari proklamasi itu Pak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana majunya Indonesia. Bapak pernah dengar sejak 17 Agustus 45 detik-detik proklamasi dilarayakan tanggal 18 Agustus? Pernah? Atau dipercepat tanggal 16 karena besok musim hujan? Atau diganti jam 9 karena jam 10 terlalu panas? Nggak pernah kan Pak? Ayo dong mereka-mereka yang sekuler itu tolong dong kasih penjelasan sama saya. Belum pernah peringatan 17 Agustus dilaksanakan tanggal 15 Agustus. Harus tanggal 17 Agustus. Kenapa pelaksanaan haji mau digeser? Terus hukumnya di mana? Lapangan Banteng. Kan suara begini muncul sekarang Pak. Makanya saya bilang ini zindik semua ini. Perusak agama. Olahraga dia disiplin. Jogging dia disiplin. Main golf dia disiplin. Tapi giliran sholat gak disiplin. Meninggal kira-kira ditanya nggak jogging Bu? Man jogging ada. Yang ada man rabbuka, man nabiyuka, bukan man golf. Ada. Silakan main golf, tapi sholat jangan tinggal. Silakan jogging, tapi pengajian jangan ditinggal. Silakan ke masjid dan silakan goes, tapi ke masjid dulu baru goes. Ini gara-gara goes tidak ke masjid. Lihat sekarang goes-goes itu. 50 km hari Ahad dia kuat. Ke masjid cuma 50 meter dia tidak ke masjid. Betul? Saya nyindir itu yang lewat sebenarnya. Jogging Bu. Berjam-jam dia mau keringatan. Sholat ke masjid belum tentu mau. Masya Allah. Ke masjid cuma 50 meter. Naik sepeda 54 kilo. Hebat ya. Baik. Yang kelima. Kenapa husnul khotimah?
Terlalu cinta dunia, hubbud dunia. Bu, sekaya-kaya orang nek jenazahnya dibawa apa? Mobil Ferrari atau ambulan? Semahal-mahal baju ibu pakai apa, Bu? Ditutup pakai kain kapan atau baju mahal? Akhir hidup kita sama kok. Sekaya-kaya orang kain kapan, semiskin-miskin orang kain kapan. Sekaya-kaya orang di antara ambulan, semiskin-miskin orang juga ambulan. Yang membedakan kita perjalanan di hidup, bukan di akhir hidup. Di awal hidup manusia sama telanjang, di akhir hidup semua sama ditelanjangi. Tapi kita perdebatan di perjalanan hidup, bukan mencari yang di akhir hidup. Perjalanan kita boleh beda. Ekonomi boleh berbeda, tapi di akhir hidup kita tetap sama, ditelanjangi, kain kapan dan ambulan. Pernah lihat orang kaya meninggal kuburannya 8 kali 5 meter, Bu? Pernah? Pernah. Nggak ada kan berani. Bu, suami ibu kan konglomerat, harta 100 triliun. Kita gali 4 kali 8 kuburan. Boleh, Bu? Mubazir. Iya Pak ya. Kita selalu memperjuangkan perjalanan hidup. Bukan memikirkan akhir hidup. Padahal dalam Islam yang dilihat akhir hidup antum. Antum 40 tahun jadi germo. Umur 51 taubat. 52 meninggal. Antum insya Allah surga. Antum 50 tahun jadi ustadz, 52 tahun jadi germo, antum setan. Yang dilihat husnul khotimahnya, akhir hidupnya, bukan di proses hidup, ya Bunda ya. Sama dengan ibu, 20 tahun ibu preman gak pernah berhijab, sekarang hijab syar'i. Yang dilihat kematian ibu berhijab syar'inya atau di dulunya, sekarangnya. Tapi orang bersaing di perjalanan hidupnya, bukan berjuang di akhir hidupnya. Ada ustadz, Pak, sahabat saya, sekarang jadi paranormal dia. Dulunya tauhidnya Masya Allah, akidahnya subhanallah. Semangatnya luar biasa. Sekarang jadi paranormal. Begitu umur hampir 60 tahun. Jadi syirik lah. Hati-hati Bu, yang kita perjuangkan di akhir hidup kita. Apa yang kita lakukan di akhir-akhir ini? Maaf, Ibu berapa usia sekarang? Ibu. 75 Masya Allah. Masih lama kira-kira Nur Ibu? Masih lama kira-kira. Target ibu ada doa nggak? Minta doa 80 tahun. Ibu hari demi hari ada takut nggak dengan kematian? Ada ya Bu? Mas Nosiawi. Lihat ibu yang 75. Usia 40. Habib Munjir 40. Syekh Ali Jabir berapa? 44. Tengku kemarin 59. Ibu itu 75 loh. Ustaz-ustaz lewat semua sama beliau ini. Nasib aja nggak jadi ustazah. Benar betul ya Bunda ya. Ibu bersyukur ini. Bersyukur kan Bu. Ibu orang Padang ya. Hah? Orang Jawa. Biasanya orang Jawa panjang-panjang umurnya Pak. Seperti mbah saya itu 98 baru meninggal. Mbah istri saya itu. Masya Allah. Memang ada, saya lihat orang Jawa cenderung umurnya panjang-panjang Pak mbah-mbah itu. 79, 107. Masya Allah. Walaupun hadis Rasulullah hati-hati ya Bunda. Usia umat kan antara 60 sampai 70. Di atas 70 sangat sedikit kata Rasulullah. Kita ini di atas 70 berapa orang? Paling Bapak yang nyender itu. 1, 2. Selebihnya di bawah 70. Ya baik. Udah ketemu? Surat 9 ayat 55. Antum. 955. Ini yang banyak sekarang menyerap pola pikir umat Islam. Umat Islam kegiring dengan surat ini. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Siapa mereka ini? Kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak itu untuk menyiksa mereka dalam keadaan di dunia, kehidupan dunia. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Pak, teman saya nggak sholat tapi umurnya panjang Pak. Teman saya nggak ke masjid, rezekinya melimpah Pak. Itu istidraj. Ibu kira nyaman hidupnya itu? Tidak Bu. Cek saja mereka yang tidak sholat, yang kaya raya yang tidak sholat itu. Jangan harap mereka itu nyaman itu. Istidraj. Dalil ini mengingatkan kita Pak. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Siapa itu? Munafik dan kafir. Kan sering saya katakan, Allah umbar 3 orang kafir dan munafik. 1 harta melimpah, 2 umur panjang, yang 3 anak berhasil. Bapak silakan ke Melbourne, ke Ford, ke Houston sekarang. Mayoritas orang-orang S2, S3 non-muslim di sana itu. Anak-anak non-pri.
Bapak silakan ke Perth, ke Melbourne, ke Houston, California. Itu yang S2, S3 bidang perminyakan dan ekonomi, makroekonomi. Itu non-muslim, Bu. Karena Allah jelaskan, umur panjang, harta melimpah, anak berhasil. Itu yang sengaja, Bu. Ujian buat kita. Kalau saya nggak iri, mereka punya Ferrari. Mereka punya aset 200 triliun. Karena tempat mereka tetap neraka jahanam kok. Pilih mana, Ibu? Kaya raya itu neraka. 10 besar orang terkaya di dunia siapa? Non. Saya nggak iri sama sekali. Nah, Innova dengan Ferrari sama-sama kok. Sama-sama macet di Jakarta. Harganya mahal, pajaknya tinggi, BBM-nya tinggi. Sementara kita nggak bisa dipacu kecepatan 220 km per jam. Kecuali, Bu, di Amerika jalan tolnya nggak terlalu ramai. Indonesia nggak bisa, Bu, kecuali jam 2 subuh. Ya, kadang orang jam 2 subuh masih nyabu. Nggak sempat naik mobil dia. Orang, bukan kita. Nah, ini peringatan buat kita. Tulis, Pak, di tembok rumah itu. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberikan harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Bapak sudah baca nggak tentang tulisan yang tangan kanan James Riyadi yang masuk Islam yang sekarang tinggal di Jepang? Yang anaknya S2 di Melbourne atau di Perth. Preman, kuliah di sana, tiba-tiba bergaul dengan anak-anak keturunan Arab yang soleh. Masuk Islam dia. Pulang ke Indonesia, diciumnya tangan ayahnya, dia peluk, orangnya baik, nggak ke diskotik, nggak 2 malam, dunia malam nggak ada. Ayahnya bingung. Dia ini tangan kanan James Riyadi, orang Chinese. Dia bilang, nak kamu kok berubah? Apa yang membuat kamu berubah? Saya masuk Islam, Pak. Sahabat-sahabat saya orang-orang Muslim taat di Australia. Sejak itu saya merubah dunia malam menjadi dunia tahajud. Dunia preman menjadi dunia beriman. Iya. Akhirnya apa? Ayahnya ikut masuk Islam, Pak. Itulah akhlak itu. Tampilan Islam dimulai dari karakter kita. Makanya perlu karakter building, pembangunan karakter di rumah tangga. Tunjukkan kita kalau orang beriman di depan orang itu agar orang tertarik dengan Islamnya. Karena yang dituding orang agama kita. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Ummul Mukminin, seperti apa akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah apa? Khuluqul Quran, Quran berjalan. Kan sering saya katakan, sifat Rasulullah yang paling utama yang saya luar biasa simpati apa? Suka menyapa, tidak suka mencela. Senang menyapa orang, seperti antum lah kan pengurus di sini, antum ketua. Kalau antum ada lihat jamaah yang tidak kenal, datangi dia, salam dia, tanya dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak baru saya lihat pertama kali. Tinggal di mana, Pak? Boleh nomor HP, Pak. Nanti pengajian berikutnya kita hubungi. Bapak boleh mampir rumah saya di sana. Saya ketua, Pak. Barakallah, Pak ya, barakallah. Dia diuangke di sini. Saya temukan ada satu pergoki masjid seperti ini di KM-nya di Jakarta Selatan itu. Jadi kalau mereka kenal, mereka datangi Pak di Wongke. Bapak saya lihat baru hadir, ya iya. Di mana tinggalnya, Pak? Bisa kita minta nomor telepon Bapak, nanti kalau ada cara kita hubungi, Pak. Jadi ada database seperti sekarang. Saya lihat Mas ini jarang, iya, baru ya. Ini tolong buka maskernya. Udah lama. Oh, anak Pak Ketua. Dulu bukan ini model, dari istri yang kedua, bukan. Ini istri yang dari mana? Kedua tuh mak muda ente nih. Enggak, dulu kan pernah Bapak kenalkan, bukan dia kan? Iya, berapa anak Bapak? Ya makanya dari istri yang muda, bukan. Tadi yang keriting itu siapa yang keriting? Dulu kan gak separah itu keritingnya, memang sengaja di set begitu. Oh, sejak corona ini ngembang gitu ya. Iya, dulu kan tidak seperti itu ya. Masya Allah. Jadi nggak nyukur gitu ya. Tapi ikut sunnah Rasul segini aja, ya. Subhanallah. Jadi sifat Rasulullah yang sekarang tercabut dari akar umat Islam tidak suka menyapa. Salah satu ciri hari kiamat kata Rasulullah, orang hanya menegur ketika dia mengenalnya.
Kok nggak kenal nggak tegur? Bahaya, Pak. Di sini alhamdulillah semua sudah yang sering rajin ya, jadi nggak perlu saya sapa nanti. Masya Allah Bunda. Ibu juga begitu. Suka menyapa tetangga. Mau ke pasar, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Dari pasar ya Bu, iya Masya Allah, Barakallah ya Bu. Bapak, anak-anak sehat ya Bu, sehat. Barakallah fiik ya Bu. Masya Allah wa tabarakallah. Tahu nggak Ibu, doa itu dikembalikan kepada kita. Ini kisah nyata, mohon maaf, saya harus jujur ini. Saya kan panitia kurban di komplek kemarin. Jadi kita kan mendahulukan pengurban dagingnya. Kualitasnya kilonya 4,5 kilo. Jadi karena tugas saya MC, tapi begitu tugas saya habis, saya mutasi tugas. Mencincang daging. Habis daging dicincang, habis kerjaan, saya ikut menimbang. Dengan anak-anak muda remaja. Ini kisah nyata yang membuat saya terdiam kemarin kasusnya ini. Waktu kita timbangin, anak muda bilang, Ustadz, ini lebih 1,2 kilo. Boleh nggak Ustadz? 1,1. Ustadz, ini tulangnya tinggal 5 ons. Ini daging 7 ons. Boleh nggak kita satukan? Tapi lebih 2 ons Ustadz. Nggak apa. Satukan aja. Mudah-mudahan nanti yang lebih-lebih ini jatuh ke tangan orang-orang soleh. Nggak apa-apa kok. Sedekah itu boleh lebih. Yang tidak bagus sedekah itu kurang. Wallahi itu ucapannya sama anak-anak muda menimbang itu. Nggak apa-apa nak. Nggak perlu saklek. Lebihkan aja 1,1. Mudah-mudahan yang lebih ini jatuh ke tangan orang soleh. Apa yang terjadi akhi? Ada berapa yang lebih itu sampai 1,2. Daging-daging yang bagus itu. Masya Allah. Sampai di rumah. Justru jatuh ke jatah saya. Allah kembalikan doa itu kepada kita. Disitulah saya menangis. Allahu Akbar. Saya bilang sama istri, ini justru ada 3 atau 4 bungkus, memang lebih, kami lebihkan ini. Ucapan saya itu mudah-mudahan jatuh ke tangan orang-orang soleh, kita doakan, enggak apa-apa kok kita lebihkan. Justru itu jatuh ke saya. Karena istri saya bilang, ayah ini kok lebih berat timbangannya. Subhanallah, ini memang kita lebihkan. Makanya banyaklah berdoa kebaikan terhadap orang lain. Doa itu dikembalikan Allah kepada kita. Kisah nyata kemarin ini. Sementara panitia lain saklek, Pak. Sekilo. Saya bilang jangan, ini sedekah. Sedekah itu boleh lebih, yang dia bagus itu kurang. Dan ini kurban, sekali setahun saya bilang. Jatuh ke saya, Bu. Dikembalikan Allah ucapan itu kepada saya. Masya Allah. Kisah nyata, wallahi Bu ini. Jadi antum kalau sedekah itu jangan berhitung. Kapan sempat dan di mana saja. Kepada siapa saja. Boleh Ustaz memberikan kepada orang kaya? Boleh. Namanya hadiah. Kepada orang miskin namanya sedekah. Terutama di pagi hari. Dan di sore hari menjelang tidur. Sedekah yang terbaik. Pagi dan menjelang tidur. Boleh jadi tidur ini dia perut lapar. Dengan sedekah kita dia kenyang. Boleh jadi dia bangun tidur dengan perut lapar. Dengan sedekah kita dia bisa bergerak. Masya Allah ini. Tolong catat ya Bunda ya. Jangan lupa sedekah setiap hari. Ini sering saya anjurkan ini. Sedekah. Tahu makna sedekah itu? Keberkahan. Kedua, didoakan malaikat. Yang ketiga, ketenangan jiwa. Yang keempat, musibah ditahan. Kalau ibu nakal berlebihan, suami selingkuh, anak susah dapat kerja. Tolong lakukan banyak sedekah. Zaman sahabat dulu Bu kalau sakit. Bukan cari dokter, cari orang miskin. Berhamburan mereka keluar. Sedekah. Kalau ibu kan flu kan cari bodrek. Ibu demam cari rumah sakit. Kalau orang dulu enggak Bu. Cari orang miskin. Begitu ibu demam panas. Wah ini ada uang di dompet 200. Tolong keluarkan 50%, 100 ribu. Tolong keluar Pak. Di depan itu ada rumah yatim. Tolong kasih 100 ribu Pak. Lihat Bu buktinya nanti. Jadi kalau ibu sakit dapat musibah. Berhamburan bersedekah. Itu kunci sukses zaman sahabat Pak. Makanya yang pernah saya cerita. Tanggal 2 kan masih saya di Madinah 2020 itu. Maaf di Mekah. Saya pergi satu rumah sakit modern tutup di samping di Padang Arafah. Saya tanya Pak. Tuan ini kan rumah sakit modern. Iya. Kenapa tutup? Ya tutup. Kenapa nggak ada pasien? Dokternya sengaja datangkan Pak. Dokter profesional dari Jerman katanya. Untuk melatih dokter-dokter di Arab itu. Ternyata berapa bulan buka tutup karena pasien tidak ada. Karena orang Arab itu kalau sakit mengontak Allah.
Yang kedua mereka sedekah. Yang ketiga ruqyah. Yang keempat baru ke dokter. Urutan keempat mereka ke dokter, Pak. Langsung kalau sakit berdoa dulu. Ikhtiarnya apa? Ambil air, baca Fatihah sekali. Tiup, bismillah 3 kali tiup sekali. Bismillah. Takdirkan ya Allah, ini wasilah dan asbab engkau sembuhkan hamba. Wasilah. Bismillah. Nah, langsung hilang hausnya. Ada wasilah jalan. Itu ada hadisnya, Pak. Tiup sekali. Masya Allah. Yang kedua nggak sembuh lagi baru ruqyah. Nggak sembuh baru ke dokter. Jadi jadikan dokter alternatif terakhir. Bukan tibun nabawi jadi alternatif. Kan itu selama ini yang terjadi. Pak udah lama sakit sudah. Berapa tahun? 16 tahun. Coba Bapak ke alternatif. Loh kok habatus sauda alternatif? Makanya di rumah Bapak jangan lupa minimal 3. 1 madu. 2 kurma. Yang ketiga habatus sauda. 3 itu jangan lepas dari rumah, Pak. Madu bisa masuk ke kulkas 10 tahun pun tidak kadaluarsa. Tolong 3 ini. Jadi anak-anak kalau sakit bukan minta obat warung, Pak. Minta habatus sauda. Biasakan Bapak kalau sakit itu habis berdoa ngambilnya obat Rasulullah, madu. Tapi saya tafsir kita, Ustadz. Mulai ini Ustadz kita di sini. Kalau sakit Rasul, madunya setengah gelas. Kalau menjaga stamina, baru 2 sendok. Kita sakit parah, madunya 2 sendok. Kapan sembuhnya? Rasulullah kalau sakit setengah gelas madunya, Pak. Dosis ditinggikan. Begitu sembuh, untuk menjaga diri, baru 2 sendok. Airnya yang setengah gelas. Rasul makan kambing, 5 orang, 6 orang, 1 kambing. Kenapa tidak darah tinggi? Kenapa bisa melayani istri sampai beliau meninggal umur 63 tahun? Kenapa masih punya anak? Umurnya sudah 62 tahun. Teorinya karena sehat. Rasul tidak makan jeroan. Rasul tidak makan campur makan ikan dengan daging. Kita ada ikan, ada daging, ada karedok, ada gado-gado. Semua dimakan. Onde-onde dimakan. Yang konyolnya lagi, orang Jawa misalnya. Makan tempe lauknya, nasinya nasi, makannya nasi, lauknya tempe, itu kan sama-sama karbo. Protein bergabung dengan sana. Padahal makan tempe dengan kurma itu sudah bagus, nggak perlu pakai nasi. Udah biasa Bu Ibu makan tempe dengan kurma? Belum. Masukkan kurma 1, bungkus dengan tempe yang belum dimasak. Tempe mentah. Itu sarapan pagi 2 potong. Kurma di dalamnya. Kismisnya itu kurma. Belum biasa kan? Subhanallah. Bapak udah biasa itu. Pagi-pagi sarapan pagi cukup 2, ambil begini seperti roti tawar, masukkan kurma 1 atau 2, apalagi ajwa 3 ya, kecil-kecil kan ajwa. Udah itu sarapan pagi Bapak sampai jam 1 kuat. Malam tidur minum madu 2 sendok. Insya Allah Pak. Kita enggak Pak, sudah parah sebulan sakit, madunya cuma 2 sendok. Karena apa? Eman-eman. Larang. Ojo ake-ake larang madu. Tapi dia berobat ke dokter jutaan gak rugi. Sunnah Rasul dia rugi. Ini harus saya benahi deh pola pikir kita Pak. Tolong ini di YouTube ya. Ini masuk YouTube nanti ya. Tolong 3 hal jangan pernah kosong di rumah. Madu, kurma dengan habatus sauda. Kalau saya rutin Pak. Minimal 6 sehari saya habatus sauda. Pagi, sore. Kalau saya parah saya 15 sehari habatus sauda itu. Pagi 5, siang 5, sore 5. Karena kondisi sakit. Pernah antum cobain itu? Kawan saya 7 kali 3 21. Karena stroke. Sembuh Masya Allah. Stroke dia. Saya bilang makan 7. Berapa kali? 3 kali sehari. Berarti berapa? 21 ya. Bismillah. Wasilah. Masya Allah. Gini Pak. Itu aja. Zikir. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Serukan gitu mulutnya Bu. Udah sembuh sempurna sekarang. Masya Allah. Habatus sauda 7 ke 3 21 plus zikir saya ajarkan itu. Subhanallah. Mau nggak kamu kuajarkan ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan? Apa ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Bapak sambil ke kantor. Subhanallah.
wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Habis subuh kan dianjurkan berapa kali? 100 kali kan? Ada hadisnya itu. 100 kali, Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu disuruh minimal berapa habis subuh? 10 kali. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu hadis sahih. Banyak zikir-zikir yang kita lupakan. Terutama zikir habis asar dengan habis subuh. Makanya Bapak habis asar subuh minimal setengah jam di masjid. Karena zikirnya panjang memang. Ibu tahu udah baca kan zikir pagi sore itu kan. Kalau kita baca sempurna itu 45 menit itu. Coba ibu hitung di rumah. Ibu di rumah enak habis asar baca itu 45 menit. Nggak apa-apa, nggak hafal nggak apa-apa. Ibu pakai itu aja. Tapi sebagusnya dihafal pelan-pelan. Siapa yang sudah hafal itu Pak? Zikir pagi sore itu 45 menit itu. Masya Allah. Salah satu asbab kita lindungi. Insya Allah. Yang kedua, yang keenam mana? Udah ya? Yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang berpengaruh buruk. Hati-hati bunda ini. Kenali sahabat anak, teman akrab suami. Oh pantas ya Allah suami hamba di kantor jarang sholat. Temannya setan. Pantas ya Allah anak hamba kuliah di Malang gak sholat. Temannya preman, geng motor. Al-Quran, surat 25 ayat 27 sampai 29. Al-Furqan. Udah ya? Oke, saya baca. Di sini saya lengkap sih, bahasa Arabnya juga lengkap kok. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang maha pemurah. Dan di hari itu, satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Orang mukmin dilindungi loh Bu. Nah, ayat 27-nya. Ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya. Apa dia katakan Bu? Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kenapa dulu aku tidak mengikut Rasul, tidak mengikut imam masjid, tidak mengikut orang soleh, tidak mengikut ustadz yang hanif. Aduhai, kenapa aku tidak mengikut jalan Rasul setelah di padang mahsyar. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Kenapa ibu terpengaruh beli baju, beli tas, beli rok, beli sepatu, beli baju, beli tas, beli rok, sepatu? Karena teman ibu sosialita. Kan lagi trendy sekarang kan. Sosial, oh ibu itu sekarang orang sosialita Bu. Kenapa? Sosialnya ke sana bergaul dengan high class. Ibu terpengaruh bunda, lihat hijabnya 3 juta. Ya, beli gamisnya, baju gamis ibu 6 juta, 9 juta. Pendapatan suami ibu cuma 9. Berarti 1 bulan nggak makan. Ibu lapar lihat hijab doang. Itulah akibat salah pergaulan. Anak-anak hati-hati. Hari apa kemarin? Hari Jumat kemarin malam jam 8 saya kan ada Zoom meeting. Pertanyaan dari seorang bapak. Pak, bagaimana menyikapinya anak kita pergaulan bebas apalagi teknologi komunikasi sekarang? Saya katakan sederhana kok. Kenali teman akrab anak dan pastikan siapa teman akrab suami ibu. Makanya bagus undang teman-teman akrab anak ke rumahmu. Cek secara pertanyaan satu-satu. Udah ibu kumpul bikin makan-makan. Bikin mie gomak, mie Aceh, mie Medan, mie godok, mie Jawa, mie Bandung. Bikin minuman yang disenangi anak. Udah. Sedang anak habis makan-makan, kondisikan anak ibu tidak di tempat. Nak, astagfirullah. Mama nanti mau masak, lupa beli kelapa. Tolong belikan ke warung sana. Kira-kira pulang setengah jam baru sampai. Udah setengah jam ibu tanya. Namanya siapa nak? Asep. Tadi sholat subuh enggak? Sholat Bu. Ibu saya sering Bu. Dibanguni kami marah kalau enggak sholat. Jamaah. Iya jamaah. Masya Allah nak, barakallah ya. Nama kamu siapa nak? Suparto. Sholat? Enggak Bu. Saya jarang sholat apalagi subuh. Kenapa? Mama nggak pernah membanguni. Ibu catat Suparto. Nanti begitu ibu punya data satu-satu, temui anak. Udah pulang mereka. Kamu dekat sama Suparto. Oh lumayan mah. Prestasinya di sekolah? Nggak ada sih, pas-pasan. Nak kalau bisa mama tidak rekomendasikan lo kamu akrab. Kenapa? Mama tanya tadi sholat nyaris tinggal karena orang tuanya nggak sholat. Tolong ya nak jangan terlalu dekat. Terus siapa? Tadi ada teman kamu Asep. Ada mah. Prestasinya kan ranking 2 mah. Saya ranking 1, dia ranking 2. Masya Allah, nah ternyata dia orangnya taat. Oh iya mah.
Saya selama ini kan kawan akrab dia itu mah. Senin Kemis saya nggak pernah tinggal. Karena pengaruh dia waktu kelas 1 SMA dulu. Oh iya iya, tolong ya nak, jadikan dia sahabat terbaik kamu ya nak. Jadikan dia sahabat kamu ketika suka dan duka. Selektif memilih sahabat anak, caranya undang ke rumah. Saya begitu sama anak saya. Kawan kamu banyak, 6 orang ayah. Besok mau nggak ke rumah? Mama bikin nasi uduk besok Umi di rumah nak. Sambil makan-makan saya tanya, tadi sholat subuh nak sholat. Oh ya dengan siapa? Dengan ini. Kamu sholat? Enggak pak, jarang. Kenapa? Tadi malam nonton bulu tangkis. Mas Olimpiade Indonesian All misalnya. Yang bapak senang nyindir saya ini. Ya. Oh iya, iya. Oh, nanti pulangnya baru bilang, nak kayaknya nggak usah lah terlalu dekat nak dengan dia. Coba lihat, jarang sholat nak. Pengaruh sama kamu. Anak saya yang pertama saya cek juga begitu. Kok saya kadang nggak puasa Senin Kemis, dia bela-belain bangun malam sendiri. Sahur. Saya curiga, kenapa ya begini anak ini nggak pernah tinggal Senin Kemis. Ternyata teman-teman akrabnya, saumnya nggak tinggal. Dibanguni si mbah di rumah. Mbah, enggak ayah nggak sholat itu, kurang saya enggak puasa kok besok pak. Enggak, tetap puasa katanya. Saya tanya, teman kamu rajin puasa? Nah, enggak tinggal ya Senin Kemis. Oh, pengaruh ternyata. Saya dapat pengalaman Pak, empiris ini. Ternyata sahabat anak sangat mempengaruhi karakter anak kita. Makanya selektif, Bapak maaf yang punya cucu. Ibu selektif undang teman-teman ke rumah. Kenapa saya bisa melakukan ini? Karena ibu saya melakukan yang sama dulu. Jadi hari Ahad di samping rumah kami ada pohon manggis yang buah tidak pernah berhenti. Karena boleh semua orang ambil. Silakan ambil semuanya sepuasnya kapan saja. Anytime. For you, for me, for our. Ini bahasa Inggris mulai saya ini. Masya Allah ibu udah bingung ini. Apalagi nenek ini kan. Popoi katanya. Baik. Pendek cerita. Kalau hadi itu ayah bilang. Tolong besok kumpul kawan-kawan lah makan-makan. Dibikin tikar sama ibu di bawah pohon manggis itu. Kami kasih makan-makan itu Pak. Sekarang saya kebayang. Cara yang paling efektif mengetahui sahabat anak. Datang undang makan. Cek satu-satu dia. Baru kita interview kayak di KPK. Tapi pertanyaan jangan tentang hijab gitu. Sholat nak? Enggak pak, bapak saya enggak sholat. Oh iya. Jangan tunjukkan kebencian pak, nanti mereka curiga. Oh iya, oh iya enggak apa-apa kok gitu aja. Biar aja neraka lu dalam hati. Yang bertanggung jawab kan bapaknya, bukan kita. Nama siapa? Asep. Sholat Pak. Masya Allah. Nah orang tua kamu? Orang tua saya dulu pesantren Pak dari Garut. Masya Allah nak. Baca Quran. Enggak bisa Pak. Tiap minggu, tiap hari kami harus baca Quran. Habis maghrib isya kami enggak bangkit dari sajadah. Masya Allah nak. Barakallah ya. Baru calling anak kita. Tolong dekati Asep. Jadikan sahabat terbaik kamu nak. Begitu caranya Pak. Ini metode teknik dari saya. Kiat-kiat menjaga siapa teman anak. Undang, kasih makan, interview. Baru selektif. Betul ya bunda ya? Lakukan ibu. Termasuk suami ibu gitu. Pastikan siapa laki-laki yang paling sering ditelepon suami ibu. Baru tahu siapa istrinya. Cek siapa suaminya. Ibu ngomong terang-terangan. Pak, kayaknya saya keberatan Pak. Papa terlalu dekat dengan bapak ini. Silat sehari bapak telepon dia sekian. Ternyata dia bukan orang sholat. Bukan orang masjid loh Pak itu. Jangan ya Pak, bapak terpengaruh. Ya Bu ya, tolong ya. Tapi Ibu dengan bahasa yang lembut. Nanti ngamuk suami sayang, depositonya mahal banyak, betul? Baik, oke. Habis waktu ya, masih ada. Ya intinya Pak Bu, tadi surat 25 Al-Furqan ayat 27 tadi. Dan ingatlah ketika orang-orang zolim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Persahabatan sangat menentukan kualitas kita. Sangat menentukan. Yang 9, yang 7, yang terakhir aja ya. Ingatkan, tolong catat ya Bu. Untuk bulan depan poin ke-8. Ya, ini poin ke-7. Ibu catat ya Bu. Sifat munafik dan batin menyalahi zohir. Apa maksudnya itu Bu? Di depan orang baik, pura-pura baik. Di depan orang jahat, dia bersahabat. Bu, Ibu saya lihat Ibu mulai berhijab syar'i. Iya Bu, nggak enak aja sama tetangga. Coba Ibu lihat saya kalau dengan Ibu makan-makan nggak berhijab kan. Saya lebih pro Ibu kok. Nih Bu, hati-hati Bu.
Salah satu sifat yang paling dibenci Allah, bermuka dua. Itu hadis. Saya ulangi Bu, salah satu sifat yang paling dibenci Allah, bermuka dua. Depan orang berhijab syar'i, ibu syar'i. Depan teman ibu waktu kuliah dulu tidak berhijab ke Bali, ibu buka jilbab di Sanur. Saya pergoki jamaah saya. Di depan saya hijabnya Masya Allah. Begitu saya cek, masuk di IG, Instagram Bu. Mereka berenang di pantai Sanur tidak berhijab. Begitu pengajian saya pergoki, saya sindir. Ya Pak, nggak mungkin masa sih kita berenang berhijab. Hancur kan. Ini salah satu itu. Pengaruh ini. Ini makanya sikap munafik dan batin menyalahi zahir. Lihat Al-Quran 4108. 4108. Ini langsung disindir Allah, ini keras dalam ayat ini. 4108. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Ini Pak, zahir dengan batin berbeda. Di depan orang pura-pura berhijab, pura-pura ke masjid. Di belakang Allah, nggak enak aja sama beliau. Ketuanya teman saya SMA dulu di Palembang. Jadi antum ke masjid, oh iya saya di rumah nggak pernah kok sholat ke masjid. Zahir berbeda dengan batin. Padahal apa definisi iman itu? Diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah definisi iman. Itulah definisi iman yang paling sederhana. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dibuktikan dalam perbuatan. Makanya, afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setinggi-tinggi iman itu mengucapkan la ilaha illallah. Pembeda kafir dengan muslim. Selemah-lemah iman apa? Menyingkirkan diri dari jalan. Karena bermanfaat buat orang lain. Iman itu ada 73 kelompok. Nanti kita bahas di sini setelah ini materi selesai. Iman terendah menyingkirkan diri dari jalan. Yang tertinggi ucapan la ilaha illallah. Makanya keluar hadis itu. Afdhal zikri fa'adam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir adalah la ilaha illallah. Ya. Man qala akhiratu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, surga kata Allah. Kata Rasulullah. Ya Bunda ya. Jadi ibu kalau suami mau udah sakaratul maut, ibu tolong bisikkan ya Bu. Seperti Aisyah. Kan Rasulullah meninggalkan di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kalau udah sakaratul maut tanyakan aja, "Pa, masih lama enggak?" gitu. Lama ngapain Allah a'lam. Udah talkinkan Bu, atau anak laki-laki ibu. Nikmat mentalkinkan orang itu. Karena saya juga mentalkinkan ayah saya dulu. Udah selesai bilang, Allah, nggak apa-apa. Itu yang sempat diberikan Allah hidayah. Allahu Akbar. Ibu jangan menangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, engkau takdirkan hari ini engkau panggil suami. Karena pemiliknya adalah engkau bukan aku. Udah, pegang sini. Nggak ada denyutan. Pegang nggak ada oksigen. Susun masukkan tangan. Baru keluar kamar. Nak, bangun nak. Ada apa Bu? Kan masih jam 4 belum subuh. Ayah meninggal. Kapan? 2 menit lagi. 2 menit lalu nak. Tolong pindahkan keluar ya nak. Agak ziarah gampang melihat ayah. Jangan nangis dulu ya nak. Pindahkan dulu jenazah ayah ya nak. Kalau ibu beriman bisa senang kok. Saya pernah pergoki ibu-ibu begitu. Begitu suaminya mereka talkinkan dengan anak laki-lakinya. Mereka susun bagus, baru mereka telepon orang lain. Mohon maaf, suami kami baru meninggal karena istrinya 2. Makanya dia bilang suami kami. Anaknya tidak ada tangisan. Bisa begitu Bu, karena apa? Istrinya beriman. Saya pergoki ada kasus begitu. Jadi mereka dampingi suami itu 2, istrinya plus anak laki-lakinya. Begitu meninggal sudah. Tidak ada tangisan. Mereka biarkan ruh keluar sempurna dari tubuhnya. Ini kisah nyata saya temukan ini. Masya Allah. Ya Bunda ya. Ibu kuat enggak? Ya enggak apa-apa nangis. Boleh sih nangis. Tapi selesaikan dulu urusan. Yang haram itu meratap. Ya meratok kece orang awak. Oke cukup poin itu. Oh belum selesai. Mereka bersembunyi dari manusia. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Enggak bisa.
Padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridho. Dan Allah maha mengetahui, meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Nggak bisa Bu, depan orang Ibu basa-basi, tapi catatan ada. Catatan hati itu ada. CCTV jalan terus ini Bu. Ini kelihatan nanti nggak bisa ini. Siapa yang nyender, siapa yang ngantuk, kelihatan nanti. CCTV lengkap ini. Di padang mahsyar akan dipertontonkan. Muncul pertanyaan antum, Ustadz bagaimana kalau kita dosa tapi udah bertobat? Itu ya, kecuali itu. Udah bertobat. Dengan catatan tobatnya terima Allah loh. Tapi nggak terima tetap. Perputaran perjalanan antum hidup, kita hidup mulai dari balik sampai sempurna ruh. Dipertontonkan di padang mahsyar. Kelihatan kemana putaran ban ibu. Ke tempat hiburan atau ke masjid. Ke diskotik atau ke apotik. Waktu muda ke diskotik Bu, sudah tua ke apotik. Ternyata putaran bannya 976 juta kali berputar. Cuma 4 juta ke masjid. Hampir 900 juta tidak pernah ke masjid mobil bannya. Ke tempat hiburan, rekreasi, jalan-jalan. Besok kena dia putaran ban itu. Hati-hati ya anak-anak muda motor. Malam Ahad kemana? Baik, waktu 10 menit lagi saya buka session tanya jawab. One man, one question. Satu orang itu pertanyaan lebih dari satu kenakan tarif. Silakan.